Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Sirhan dengan NIM 2310952036. Sini saya akan menjelaskan tugas medan elektromagnetik yang diberikan oleh Pak Bahar. Di sini ada 6 soal. Saya jelaskan soal yang pertama, itu D21. Di sini diberikan muatan QA sebesar min 20 miokolom mikrokolom dengan yang berlokasi di titik A yaitu eh, min 6, 4, 7. Itu adalah titik X, Y, Z-nya. Dan muatan yang kedua QB sebesar 50 mikrokolom di titik B yang berlokasi di 5, 8, dan min 2 di ruang bebas. Nah, jaraknya itu adalah dalam meter. Oke, jadi pertama itu kita menentukan yang pertama ada vektor jarak antara A dan B. Lalu yang kedua jarak dari AB, RAB. Lalu yang ketiga yaitu menentukan vektor yang diberikan pada muatan QA oleh QB atau FAB. Jika epsilonnya 10 pangkat min 9 per 36 pi. Dan yang keempat yaitu jika epsilon nolnya 8,854 dikali 10 pangkat min 12. Yang pertama itu vektor satuan dari AB atau RAB. Di sini menggunakan rumus RB dikurang RA. Jadi eh, B-nya kan 5, 8, min 2. Jadi dikurang dengan A, min 6, 4, dan 7. Jadi ini adalah 5 ditambah 6, AX tambah 8 kurang 4 AY ditambah min 2 dikurang 7 AZ. Nah, hasilnya ini adalah 11 AX tambah 4 AY dikurang 9 AZ meter. Lalu yang kedua itu jarak AB atau RAB. Itu dengan menggunakan di rumusnya itu adalah akar dari eh, vektor jarak ini yang dikuadratkan. Jadi 11 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah min 9 kuadrat. Nanti didapatkan hasilnya 14,76 meter. Lalu yang ketiga, ya kan yang ditanya itu adalah gaya vektor yang diberikan. Oke, jadi FAB ya. Sama dengan itu menggunakan rumus. Nah, ini kan kita disuruh menggunakan epsilon nolnya 10 pangkat min 9 per 36 pi. Jadi di sini rumusnya itu 1/4 V epsilon nol dikali muatan A dikali muatan B per vektor vektor apa panjang AB yang dikuadratkan lalu dikali vektor satuan dari AB. Jadi pertama itu kita mencari vektor satuannya itu atau itu ya vektor satuan dari AB itu dengan menggunakan rumus vektor jarak AB dibagi dengan panjang AB. Itu vektor jarak ini sudah didapatkan tadi di 11 AX tambah 4 AY kurang 9 AZ per nah ini panjangan sudah didapatkan tadi 14,76 meter. Ya, hasilnya itu 0,745 AX ditambah 0,271 AY dikurang 0,610 AZ. Lalu eh, disubstitusikan angka-angkanya tersebut jadi seperti ini di angka yang di sini nah, disubstitusikan di sini di vektor satuan ini muatan A ini muatan B dan ini panjang AB lalu ini epsilon nolnya 10 pangkat min 9 dikali per 36 pi. Nah jadi eh, setelah disubstitusikan, nah inilah hasil yang didapatkan jika epsilon nolnya 10 pangkat min 9 per 36 V. 30,76 AX tambah 11,18 AY dikurang 25,16 AZ meter Newton. Untuk pertanyaan keempat yaitu FAB jika epsilon nolnya 8,854 kali 10 pangkat min 12. Nah, jadi di sini tinggal memasukkan angka-angka yang tadi. Nah, vektor satuannya juga sudah didapatkan tadi, jadi cuma tinggal mengubah epsilon nolnya saja. Maka didapatkan hasilnya 30,72 AX ditambah 11,169 AY dikurang 25,13 AX meter Newton. Ini hasilnya tidak berjauhan dengan ini.
dikarenakan ini cuma apa, perbedaan yang sangat sedikit. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua yaitu D22. Di sini diberikan muatan min 0,3 mikrokolom yang berlokasi di titik A itu 25, min 30, 15 cm. Dan yang muatan kedua ada 0,5 mikrokolom yang berada di titik B yaitu min 10, 8, dan 12 cm. Jadi kita tuh disuruh mencari eh, apa elektromagnetik ya, atau E pada titik yang pertama, titik asal, yang kedua pada titik P. Itu 15, 20, dan 50 cm. Nah, di sini kita menjawab yang pertama yaitu mencari E pada titik asal. Jadi titik asal itu kita misalkan R itu sama dengan 0, 0, 0 ya. Di sini itu ini hanya bentuk mengubah ke dalam bentuk yang apa, standar. Di sini kan mikrokolom, diubah menjadi kolom. Ini kan sentimeter, diubah menjadi meter. Lalu di sini juga diubah menjadi kolom, ini juga menjadi meter. Sehingga hasilnya ini. Jadi em, yang pertama kan E pada titik asal itu 0, 0, 0. Jadi untuk mencari E-nya itu adalah dengan E1 ditambah E2. Nah, untuk mencari E1, yang pertama kita cari E1, rumusnya yaitu Q1 per 4 pi epsilon 0 dikali vektor satuan R kurang R1 kuadrat dikali vektor eh, ini bukan vektor satuan ya, ini vektor jarak. Dikali vektor satuan dari R kurang R1. Nah, di sini R kurang R1-nya itu sama dengan ini ya, dikurangkan antara ini dengan ini. Jadi anggap yang ini X yang kedua, ini yang X yang satu. Jadi dikurangkan 0,1 bukan ya. Jadi ini vektor asal, maaf. Jadi ini kan R kurang R1 itu adalah vektor asal ini dikurangkan dengan R1. Jadi 0 dikurang 0,25, 0 ditambah 0 kurang 0 kurang min 0,3 ditambah 0 dikurang 0,15. Di sini hasilnya min 0,25 AX tambah 0,3 AY ditambah min 0,15 AZ. Kita substitusikan ke dalam ini. Ini kan baru R kurang R1 ya. Jadi kita selanjutnya mencari vektor jarak dari R kurang R1. Nah, di sini tinggal dikuadratkan ya, yang dari hasil yang ini dikuadratkan sehingga hasilnya nanti 0,4183 meter. Maksudnya kita substitusikan ya angka-angkanya. Jadi muatannya kan min 0,3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kolom jadi per 4 pi-nya 3,14 dikali epsilonnya 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali ini ya eh, vektor jarak ini dikuadratkan. Jadi terus dikali dengan em, ini R kurang R1 per vektor jarak tadi. Kita dapatkan hasilnya 9,21 AX kurang 11 0,5 AY tambah 5,53 AZ kilo volt per meter. Terus E2-nya eh, E2-nya muatan 2 sama yang rumusnya tadi ya. Cuma di sini kita mencari tadi kan R1, di sini diubah menjadi R2, R kurang R2. Kita mencari R kurang R2-nya di titik asal itu ya 0,000 itu dikurangi dengan hasil R2 yang tadi, yang ini. Nah, ini. Eh Makanya dapatkan hasilnya 0,1 AX ditambah min 0,08 AY dikurang 0,12 AZ. Lalu kita mencari vektor jarak dari R kurang R2, akar dari ini ya, yang ini dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 0,175, 1755 meter. Nah, karena kita sudah dapatin E1 dan E2-nya, kita masukkan belum ya? Di
Dilanjutkan yang tadi, disubstitusikan angka-angkanya. Q2-nya senilai 0,5 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 3,14 dikali 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali vektor jaraknya tadi dikuadratkan. Terus dikali dengan hasil R kurang R2 tadi per vektor jarak dari R kurang R2. Maka hasilnya yaitu 83,13 AX kurang 66,51 AY dikurang 99,76 AZ kilovolt per meter. Ini kita membuat mencari E-nya itu adalah ditambahkan antara S1 dan E2-nya. Jadi maka hasilnya 92,3 AX kurang 77,6 AY dikurang 94,2 AZ kilovolt per meter. Dan kedua itu pertanyaannya, bagaimana jika E di titik T 15, 20, 50 cm? Kita ubah dulu ke dalam bentuk meter ya. Hasilnya seperti ini. Lalu juga yang lain juga di dalam bentuk meter. Dan yang mikro kolom dalam bentuk kolom. Ya sama seperti tadi, E itu S1 tambah E2. Kita pertama mencari E1-nya dengan rumus yang tadi Q1 di per 4pi epsilon 0 kali vektor jarak kuadrat kali R kurang R1 per vektor jarak R kurang R1. Kita bisa di sini mencari R kurang R1-nya dulu yaitu 15, 20, dan 50 ini. Nah, kan ini jadi meter nih. Jadi di sini 0,15, nah dikurang dengan nih dengan R1 ya 0,25, 0,2 dikurang min 0,3, 0,5 dikurang 0,15. Berarti hasilnya min 0,1 AX tambah 0,5 AY dikurang 0,35 AZ. Lalu untuk mencari vektor jarak dari R kurang R1, akar dari hasil ini dikuadratkan. Jadi dapatkan hasilnya 0,6185. Maka disubstitusikan pada E1-nya, ada dapatkan E1-nya 1,14 AX kurang 5,7 AY dikurang 3,99 AZ kilovolt per meter. Eh, Sebentar. Nah, lanjut lanjut bagian E2-nya yaitu Q2 per 4V epsilon 0 vektor jarak R kurang R2 kuadrat dikali R kurang R2 per vektor jarak R kurang R2. Ini kita mencari R kurang R2-nya dulu. Itu seperti yang tadi 0,15. Nah, dikurang dengan eh, titik-titik dari R2. 0,15 dikurang min 0,1 AX ditambah 0,2 dikurang 0,08 AY ditambah 0,5 dikurang 0,12 AZ. Hasilnya 0,25 AX tambah 0,12 AY ditambah 0,38 AZ. Tentunya kita mencari vektor jarak dari R kurang R2. Jadi seperti tadi, akar akar dari R kurang R2 yang dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan. Jadi hasilnya 0,4704 meter. Jadi disubstitusikan angka-angka yang tersebut, kita dapatkan E2-nya 10,79 AX ditambah 5,18 AY ditambah 16,41 AZ kilovolt per meter. Jadi untuk E-nya itu E1 ditambah E2. Jadi kita jumlahkan antara E1 dan E2-nya tadi, maka didapatkan hasilnya 11,9 AX kurang 0,52 AY dikurang 12,4 AZ kilovolt per meter. Dan selanjutnya pada soal nomor 3 itu D23. Di sini kita disuruh untuk ada dua soal ya. Kita harus mencari sigma dari kedua soal ini. Di sini pada soal pertama yaitu kita mencari sigma dari M sama dengan 0 sampai 5, 1 ditambah min 1 pangkat M per M kuadrat tambah 1. Jadi di sini maksudnya itu adalah kita mengubah M ini dari 0 sampai ke 5. Di sini perhatikan M-nya. Di sini ada M, di sini ada M. M-nya itu ada di bagian pangkat dan juga ada di bagian per ya. Nah, di sini kan eh, jadi yang poin pertama itu kita kita menambahkan semuanya dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 karena kan 0 sampai 5 ini ya. Ini perhatikan M-nya. Ketika yang M sama dengan 0, ini 0, ini 0. Ketika M sama dengan 1, ini 1, ini 1.
Lalu ketika M sama dengan 2, 2 ini 2. Sampai begitu sampai 5. Ini adalah 5 kuadrat. Ah, dan ini juga pangkat 5. Jadi seperti itu kita mengubah M-nya dari 0 sampai ke 5. Jadi setelah semuanya dioperasikan, maka didapatkan hasilnya 2,52. Itu untuk soal pertama. Untuk soal yang kedua, itu sigma dari M sama dengan 1 sampai 4. Jadi di sini sama seperti tadi, kita membuat mengubah ya M yang ada pada info poin di sini dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini perhatikan M-nya. Yang pertama ada di kuadrat atau pangkat 2 pangkat dari 0,1. Yang kedua ada M-nya di 4 tambah M ini. Jadi yang jika M sama dengan 1, di sini pangkat 1, di sini ditambah 1. Jika M sama dengan 2, di sini tambah 2, di sini pangkat 2, di sini tambah 2. Lalu jika M-nya sama dengan 3, di sini pangkat 3, di sini tambah 3. Begitupun ini M-nya 4, maka ini di sini pangkat 4, di sini 4. Jadi ketika semuanya telah dioperasikan, kita dapatkan hasilnya 0,1948. Selanjutnya kita ke nomor 4, CD24. Di sini kita disuruh mencari muatan total dari volume yang diindikasikan. Di sini pada soal yang pertama, kita ada apa, 0,1 kecil dari kecil sama dengan X mutlak, Y mutlak, dan Z mutlak, dan kecil sama dengan 0,2. Di sini adalah ada hambatan V-nya itu rho V, itu 1 per X pangkat 3 kali Y pangkat 3 Z pangkat 3. Kita menjawabnya. Jadi dari X, Y, Z ini kita jadikan X sebagai sampel. Nah, jadi kita anggap X itu besar dari 0, maka jika X besar dari 0, maka 0,1 kecil dari X kecil dari 0,2. Jadi X itu yang mana ke dalam himpunan X itu bagian dari 0,1 dan 0,2. Lalu jika misal X kecil dari 0, kita akan menjadi min 0,1 kecil dari X kecil dari min 0,2. Dan nanti yang mana X itu merupakan bagian dari min 0,1 min 0,2. Terus, jadi solusi interval untuk masalah ini eh, X yang mana X itu bagian dari min 0,1 dan min 0,2, atau X itu bagian dari 0,1 atau 0, dan 0,2. Dan juga atau X itu merupakan bilangan real, yang mana integral itu mekanismenya menghitung daerah yang kontinu. Jadi ini bukan kontinu, nah ini tidak sama, jadi ini bukan kontinu. Maka solusi mutlak yang berada pada interval yang titik tidak kontinu itu adalah dv sama dengan 0. Jadi karena pada 3 titik ini ada mutlak, maka solusi interval itu sama dengan 0. Sini untuk mencari muatannya itu adalah integral vol rho v dv. Sini karena kan mutlak ya, jadi sama dengan 0. Jadi kita lanjut yang pertanyaan yang kedua, yaitu 0 kecil sama dari rho kecil sama dari 0,1, 0 kecil sama dari v kecil sama dari pi, lalu 2 kecil sama dari z kecil sama dari apa ini? Kecil sama dari 4. Ya, dari 4. Dan rho v-nya P kuadrat Z kuadrat sin 0,6. Nah, ini rho ya. Rho kuadrat Z kuadrat sin 0,6 V. Lalu kita itu DV nah, di sini DV-nya itu adalah rho D, rho, rho D V DZ. Sini karena kan ini adalah bentuk silinder. Sini untuk mencari muatannya itu integral dari vol rho V dV
Jadi kita mencari integral dari ini, integral dari pol rho v z eh, rho kuadrat z kuadrat sin 0,6 v. Lalu ditambah dengan ini, dv-nya itu rho d v dz. Nah, ini akan ada tiga, ya, jadi kita mengintegralkan ketiga komponen ini. Jadi ada integral di sini, kita mencari yang pertama itu ketika telah dioperasikan. Jadi ini integral dari rho kuadrat z kuadrat sin theta 0,6 v rho d v dz. Jadi yang pertama kita mengintegralkan dari z-nya sini, maka menjadi 4 rho pangkat 4 per 4 0,1 sampai 0 z kuadrat sin 0,6 v dv dz. Terus selanjutnya kita mengintegralkan dari ini mungkin sin 0,6 v itu menjadi min cos 0,6 v per 0,6 pangkat integral v sampai 0. Lalu yang terakhir kita mengintegralkan apa tuh z kuadrat dz. Nah, di sini rho pangkat 4 per 4 0,1 sampai 0 kurang min cos 0,6 v per 0,6 v sampai 0. Lalu z pangkat 3 per 3 4 sampai 2. Saya dapatkan hasilnya 1,018 mikrocoulomb. Lalu selanjutnya soal yang ketiga yaitu jika rho V-nya itu E pangkat min 2R per R kuadrat. Jadi karena daerahnya di seluruh ruangan dan kita menggunakan variabel bola, maka nol itu kecil sama dari R, kecil sama dari tak hingga. Terus nol itu kecil sama dari V dan kecil sama dari 2V. 2pi. Lalu nol itu kecil sama dari V dari theta dan kecil sama dari pi. Lalu untuk dv-nya itu adalah turunannya yaitu R sin theta d theta R dv dr. Untuk mencari muatannya itu kita menggunakan rumus integral vol PV rho v dv. Ini ada tiga, kembali ya, ada tiga komponen. Kita mengintegralkan ketiga itu. Di integral dari E pangkat min 2R per R kuadrat kali R sin theta dv R dv dr. Nah, oke. Ini lanjutannya. Kan yang pertama itu kita mengintegralkan dari R-nya. Di sini eh, apa dari sin tetanya, ya. Jadi menjadi min cos theta integral V sampai 0. V sampai 0. Terus yang kedua, terus selanjutnya kita mengintegralkan V-nya. Itu menjadi V integral 2V sampai 0. Yang terakhir kita mengintegralkan dr-nya. Jadi maka menjadi E pangkat min 2R per 2 integral T hingga sampai 0. Lalu min cos theta integral pi sampai 0. Integral V. V integral 2V sampai 0. Kali dapatkan hasilnya 6,25 Coulomb. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kelima. Sini dari 25 di mana diberikan garis ya. Di sini saya ada uniform line charge itu 5 nanocoulomb per meter yang terletak pada titik X-nya positif. Di sini kita disuruh mencari intensitas medan listrik dari titik A yaitu PA 0,00 dan 0 dan 4 dan pada B titik PB itu 0, 3 dan 4. Jadi pertama kita mencari
titik pada PA 0,0 dan 0,4. Ini rumus yang digunakan yaitu rho L sumbu X per 2V epsilon 0 rho X kali vektor satuan atau A dari rho X ditambah rho, rho titik Y per 2V epsilon 0 rho Y kali A, A rho Y. Di sini epsilon 0 itu adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12 yang digunakan ya. Lalu untuk R-nya itu 4. Sini lalu untuk rho L itu senilai 5,5 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini. Itu konversi dari nano. Selanjutnya eh, kita substitusikan angka-angkanya itu 5 kali 10 pangkat min 9 per 2V epsilon 0 dikali R tadi 4 kali AZ ditambah 5 kali 10 pangkat min 9 per 2V epsilon 0 kali 4 kali AZ. Jadi kita substitusikan semua angka-angkanya di sini. Maka hasilnya itu yang didapatkan nanti 22,45 ditambah 22,45. Jadi hasilnya 44,9. Jadi karena mendekati 45 digenapkan menjadi 45 AZ vektor volt per meter. Selanjutnya untuk menjadi PB pada titik 0,3,4. Sini rumusnya masih sama yaitu P rho LX per 2V 2pi epsilon 0 kali rho X tambah kali A rho X tambah rho LY per 2pi epsilon 0 rho Y kali A PY. Di sini juga diketahui PX-nya itu kita cari ya, RY-nya itu PX-nya. PX-nya itu adalah kan tadi 0,3,4 jadi kita akar terus kita kuadratkan jadi maka didapatkan PX-nya senilai 5. Lalu vektor satuan atau A dari PX-nya itu PB dibagi dengan PX maka 0,3,4 per 5 yaitu 0, 0,6 dan 0,8. Selanjutnya disubstitusikan angka-angka tersebut. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 9 per 2 pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 5 terus dikali dengan 0,6 AY ditambah 0,8 AZ ditambah 5 kali 10 pangkat min 9 per 2 pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 4 AZ. Setelah kita substitusikan, kita operasikan semuanya nanti itu hasil akhirnya 10 kali 10,782 AY ditambah 14,376 AZ ditambah 22,45 AZ. Jadi hasil akhirnya yaitu EPB sama dengan 10,8 AY ditambah 36,9 AZ volt per meter. Oke, baiklah kita sekarang lanjut ke soal nomor 6, D26. Nah, di sini pada soal yang pertama itu pada A, kita mencari E atau intensitas medan listrik pada titik PA. 2AX, 5AY, dan min 5AZ. Sini kita E-nya itu ada 3 ya, 3 titik, yang mana EZ-nya itu, yang mana jika EZ-nya sama dengan min 4 dan 1 dan 4. Di sini eh, yang pertama itu EZ jika min 4. Maka rumusnya itu ya adalah Q per 2 V, 2Pi dikali AZ. Di sini muatannya itu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali vektor satuan AZ ya, karena terletak itu di sumbu Z, per 2 kali 8,854 kali 10 pangkat min 12. Itu adalah epsilon nolnya. Lalu pada EZ sama dengan satunya, itu adalah min 6 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kalau untuk yang EZ sama dengan 4-nya, itu min 8 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi kita untuk mencari E-nya itu kita menjumlahkan antara EZ min 4, 1 dan 4. Itu maka hasilnya itu
min 1 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Maka hasilnya min 56,5 AZ volt per meter. Lalu yang kedua itu adalah pada titik PB itu 4AX, 2AY, dan min berapa tuh ya? Min 1 AZ. Jadi sama seperti tadi kita mencari EZ di yang di EZ sama dengan min 4, 1 dan 4. Pada EZ sama dengan min 4, kita itu persamaannya yaitu 3 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu jika EZ sama dengan 1, yaitu min 6 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu jika EZ-nya sama dengan 4, maka 8 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi untuk mencari E-nya itu sama dengan tadi dijumlahkan antara ketiga EZ ini. Didapatkan hasilnya yaitu 282,4 AZ. Selanjutnya itu C, itu pada titik PC. Itu pada min 1 AX, min 5 AY, dan 2 AZ. Sini pada EZ sama dengan tadi ya. Pada EZ senilai min 4, maka 3 kali 10 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu jika AZ sama dengan 1, 6 kali 10 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jika AZ sama dengan 4, maka 8 kali 10 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi mencari E-nya kita jumlahkan ketiga EZ tersebut. Kali dapatkan 17 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Maka hasil dari E-nya itu adalah 960,45 AZ volt per meter. Selanjutnya D pada titik PD yaitu min 2 AX, 4 AY, dan 5 AZ. Jadi kita mencari apa? E Z pada titik EZ-nya sama dengan min 4 itu 3 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu jika EZ-nya 1, maka 6 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jika EZ-nya 4, maka min 8 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Di E-nya kita jumlahkan ketiga AZ tersebut, maka menjadi 10 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Maka hasilnya 560, 56 ya. 565 AZ volt per meter. Baiklah, sekarang soalan terakhir itu dari 27. Sini kita disuruh untuk mencari persamaan garis lurusnya antara pada titik P142 yang dilalui oleh intensitas medan listrik atau E, yang A jika E-nya itu min 8X per Y AX tambah 4X kuadrat per Y kuadrat AY. Lalu yang B-nya, E-nya itu 2E 5X eh, Y 5X tambah 1 AX tambah X AX. Ini A dulu. Kita mencari yang pertama itu X-nya kan min 8X per Y. Lalu Y-nya 4X kuadrat per Y kuadrat. Jadi yang pertama itu kita mencari DY per DX-nya dulu. Itu atau sama dengan EY per EX. Sini EY per EX-nya sama dengan 4X kuadrat per Y kuadrat per min 8X eh, min 8X per Y. Ini tadi coret-coret saja ya di sini karena 4 dengan min 8 habis dan juga itu menjadi min maka setelah dioperasikan yang ini maka menjadi min X per 2Y. Lalu kita integralkan pecahan ini menjadi integral 2Y dy sama dengan integral min X apa nih dx. Jadi eh, hasilnya yaitu Y kuadrat sama dengan min X kuadrat per 2 tambah C. Itu konstanta. Selanjutnya eh, kan di titik itu ya P sama dengan 142, 1,4,2. Jadi
kita substitusikan X, Y-nya yaitu X-nya 1, Y-nya 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat per 2 tambah C. Maka menjadi 16 sama dengan min 1 per 2 tambah C. C-nya yaitu 16 tambah setengah. Jadi C sama dengan 33 per 2. Jadi finalnya ya. Jadi hasil akhirnya yaitu Y kuadrat ditambah X kuadrat per 2 sama dengan 33 per 2. Atau 2Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 33. Itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, di titik, bukan, E-nya yaitu 2E 5, pangkat 5X dikali Y. Itu yang untuk X-nya ya. Dikali Y sama Y 5X tambah 1. Nah, untuk EY-nya 2E pangkat 5X kali X. Jadi sama seperti tadi, dy per dx. Nah, di sini maka EY per EX. Jadi di sini untuk E-nya X dan untuk EX-nya X 5X tambah 1. Di sini 2E pangkat 5X-nya sudah habis ya, kalau terbagi. Lalu di sini hasilnya Y dx sama dengan X per 5X tambah 1 dx. Lalu Y dx sama dengan 1/5 X per X tambah 0,2 dy. Nah, di sini kita integralkan dua pecahan tersebut menjadi integral Y dx sama dengan integral 1/5 X per 0, X tambah 0,2 dx. Nah, di sini kita menggunakan U apa? Di sini ada U du dan X. Ini sampai sini U-nya yaitu X tambah 0,2. Maka turunannya yaitu dx. Du-nya dengan dx. Dan juga untuk X-nya itu adalah U dikurang 0,2. Ini. Jadi maka diubah saja du-nya sama dengan dx kan. Jadi dx itu menjadi du. Jadi X ini menjadi U kurang 0,2 dan ini menjadi U. Jadi setelah dioperasikan maka eh, hasilnya yaitu Y kuadrat per 2 sama dengan 1/5 X tambah 0,2 dikurang 0,2 ln X tambah 0,2 tambah konstanta. Jadi karena ini melalui titik 1,4, min 2, maka disubstitusikan saja X-nya 1, Y-nya 4. Jadi 4 kuadrat per 2 sama dengan 1/5 dikali 1,2 dikurang 0,2 ln 1,2 tambah C. Jadi 8 sama dengan 1/2, 1,2 per 5 kurang ln 1,2/25 tambah C. Jadi C-nya sama dengan 8 dikurang 1,2/5 tambah ln 1,2/25. Nah, C itu konstantanya itu 7,76. Jadi kita menemukan persamaan garisnya. em, itu Y kuadrat per 2 sama dengan 1/5 X tambah 0,2/5 dikurang 0,2 ln X tambah 2. Nah, 0,2 per 5 tambah 7,76. Ini maka hasil akhirnya didapat Y kuadrat sama dengan 15,6 ditambah 0,4 X kurang 0,08 ln X tambah 0,2. Oke, sekian dulu penjelasan saya terhadap soal-soal ini. Eh, Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.